Junior saya, Pak Abdillah, waktunya kita tinggal 30 menit, kita bagi maksimal 7 menit nih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Ya. sekian suara Maksimal 7 menit. tadi dan partai, saya menyimpulkan di sini ada istilahnya selera, ada istilahnya demokrasi, juga ada istilahnya adalah intelektual. Yang ada di sini berbicara intelektual. Kalau berbicara pilihan, selera. Misalnya hari ini semua mendukung Pak Teddy misalnya, karena intelektualnya, karena programnya. Tapi kita berbicara tentang pilihan, berbicara selera. Oleh karena itu, karena di sini adalah para intelektual, kami tidak berbicara selera. Terus terang aja, kami sudah mendaftar di PKB, dan yang insya Allah dalam tapi di PKB itu ada 3 versi pencalonan. Ada yang versi pendaftaran, ada versi muspim, juga ada versi pleno. Dan sekarang sudah ada lagi namanya versi DPP. Jadi yang namanya dinamika nggak perlu dirisaukan, karena masing-masing hari ini yang mendapat mandat dari DPP Gus Munib untuk melakukan konsolidasi. Apakah nanti berhasil atau tidak? Makanya Mas Taufik harus siap-siap juga, Mas Taufik. Jangan-jangan jatuh ke Mas Taufik nanti. Karena Mas Taufik dengan saya bareng-bareng di jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus terang aja kami melihat di Banyuwangi ini berbicara tentang pilkada itu berbicara tentang negara. Unsur negara itu ada 3. Yang pertama adalah rakyat, yang kedua pemerintah, yang ketiga wilayah atau pertanahan. Yang dibahas oleh forum ini tadi hanya berbicara tentang pemerintahan saja. Terus terang aja, untuk majunya sebuah wilayah jelas PAD harus maju. PAD itu jalannya dari pajak dan distribusi. Kita perlu mengapresiasi pada Pak Bupati kita ini mampu mendongkrak PAD dari unsur pariwisata. Bukan saya tuan ya, kita berbeda dengan Mas Anas. Tadi ini Pak Tuan. Nah, hanya persoalannya begini, berbicara pariwisata itu bertolak belakang dengan berbicara tentang religius. Makanya Mas Anas ini sering dikritisi oleh internal karena merasa kader NU. Karena apa? Kalau berbicara tentang pariwisata, ilmu pariwisata itu jelas semakin ramai wisata, di situ akan muncul kenaikan kenakalan, khususnya kaum wanita. Kalau nggak percaya tanya Pak Mek. Kalau nggak percaya tanya Pak Mek. Ya, karena itu ilmu pariwisata. Kalau wisata itu maju, kenakalan semakin meningkat, khususnya kaum wanita. Makanya kalau ingin dibuat tidak maju, ya jangan wisata dinaikkan. Kalau yang maju, lah ini tantangan buat bupati-bupati kita ini. Harusnya dikritik kalau suatu saat yang jadi Pak Sugira mungkin kritiknya nggak terlalu panas. Tapi kalau saya memang nanti maju, jadi pasti dikritik. Karena kalau mengandalkan agama ataupun pendekatan keyakinan, ya pasti yang namanya pariwisata itu akan diharapkan. Enggak, sekarang prosesnya yang Pak Abdillah ini sejauh mana setelah daftar ini? Sekarang ini sudah saya jelaskan, di versi PKB itu ada 4. Oh itu ya. Ada 4. Saya dengan Mas Taufik ini versi pendaftaran. Enggak verifikasi. Terus Pak Joni versi hasil muspim. Terus Gus Munib hasil DPP. Nah, saya sudah diomongin dulu oleh Pak Ketua dengan tim Baji yang ada dengan NU dan PKB sampai sendiri sampai Nyansa. Siapkan uang, siap, gitu. Ya siap. Oke, 1 menit. Ya, 1 menit lagi. Oleh karena itu berbicara tentang Bupati Banyuwangi, jelasnya tentang tanah, tentang pemerintah, tentang rakyat harus dipikirkan. Dan perlu ingat semuanya itu diatur oleh ketentuan perundang-undangan hukum. Di Banyuwangi ini masih lemah penegakan hukum. Makanya LSM sekarang menjamur terus persoalan hukum.
Karena memang lemah. Karena apa? Kalau berbicara tentang pariwisata, tanah mestinya harus disiapkan. Tanah tetap sawah dijadikan pariwisata, dijadikan pembangunan. RT RW ada pembangunan ini, tanahnya tetap. Mustahil Bupati Banyuwangi ke depan kalau ingin memajukan PAD, ya kan? Mustahil. Karena apa? Kalau kita memajukan wisata, jelas akan mengurangi tanah pertanian. Nggak bisa. Ini nggak perlu pemikiran-pemikiran yang jernih. Oleh karena itu Pak Sukira ini nanti karena pertanian, bagaimana kalau terus di daerahnya itu ada pembangunan ini. Sampean calon nanti Pak Marah. Loh enggak, karena dia itu bukan sudah resmi. Nggak terakhir. Yang terakhir, Nggak terakhir, maksud saya setelah DPP mengeluarkan surat tugas kepada siapa? Gus Nurdin, jadilah masih punya harapan nggak sama calon yang lain? ya saya ini jelasnya karena bupati ke depan itu jelas saya kok. Jelas saya. Oke sampai begini ya nanti ya nggak tahu lah. Ini kan keadaan alam. Pasti saya lah. Kemarin itu Pak katanya Pak Anas apa bupati ternyata ditunda, ya kan? Ini kalau nggak saya pasti ditunda lagi berkada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.